nggak cuma jual beli properti. Sekarang, Rumah 123 bisa bantuin urusan KPR kamu. Lebih mudah, makin nyaman. Cobain cari KPR di Rumah 123. Satu tempat buat semua kebutuhan KPR. Dari nyari, ngajuin KPR, sampai pindah KPR, bisa. Ngajuin KPR di Rumah 123, tahu beres aja. Karena kami selalu ada buat kamu. Hai Property People, apa kabar? Kembali lagi bersama Fiona di Smart Space, cara pintar mendekorasi rumah. Nah di sini aku bakal ngasih berbagai macam referensi untuk mendekorasi interior rumah dengan berbagai macam furniture pilihan yang keren-keren banget nih. Hari ini aku mau ngajak Property People buat ngeliat rumah dengan konsep ala-ala villa di Bali gitu. Jadi temanya tuh tropical home, tapi yang paling uniknya ini di dalamnya tuh banyak tanaman indoor. Dan dengar-dengar sih katanya ada pohon gitu loh di tengah rumah. Makin menarik kan? Nah, hari ini aku udah ada di depan rumah The Amira Home nih. Nah, kalau Property People mau tanya ownernya langsung, boleh banget cek Instagramnya @the_amira_home. Nah, hari ini aku udah janjian sama ownernya yaitu Kak Ari. Langsung aja yuk kita tanya-tanya. Nah, Property People, sekarang aku udah bersama owner dari The Amira Home nih. Ada Kak Ari. Halo Kak Ari. Halo Kak Yoda, selamat datang di Amira Home. Halo. Hai Property People. Nah, Kak Ari tuh aku sebenarnya ngepoin Instagramnya keren banget kan, The Amira Home ini. Aku mau dong lihat lebih detail, boleh ya? Boleh dong, yuk masuk. Nah, Property People, sekarang aku udah ada di ruang utama Amira Home ya Kak ya? Iya. Nah, aku sebelumnya mau nanya nih Kak, di sini tuh luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ini kurang lebih ada 500 meter persegi. 500 meter persegi berarti lumayan luas ya Property People ya. Terus kalau misalnya ruangan yang sekarang kita lagi tempatin ini apa nih? Ini sebenarnya kita nyebutnya semacam ruang antara ya, atau mungkin kalau orang-orang taunya ini foyer. Foyer ya, dan ini luasnya berapa nih Kak? Kurang lebih kalau foyernya ini sendiri mungkin sekitar 20-an meter persegi, tapi kalau misalnya dengan ruangan yang di sini, mungkin totalnya ada sekitar 60-an meter persegi lah. Oke, nah sebenarnya tuh aku kepo banget sama ruangan ini karena kalau misalnya Property People lihat ya, ini tuh di sini banyak banget tanaman ya Kak ya. Dan yang menariknya ini ada pohon ya Kak ya. Ini tuh konsepnya apa sih Kak rumahnya? Oke, jadi pertama kali didesain sebenarnya kita emang pengen banget bisa punya rumah yang konsepnya tuh tropis, tropis, terang, terus udaranya juga ngalir, gitu, ada cross ventilasinya, dan nggak terlalu banyak sekat-sekat ruangannya, gitu. Oke, bener banget sih. Tapi emang serasa di Villa Bali loh, Property People. Langsung masuk tuh kayak kerasa ya tropisnya ya. Dan aku tuh suka banget karena ini ceilingnya nih, ceilingnya terang banget. Ini tuh tingginya berapa sih Kak ceilingnya? Jadi ini tinggi ceilingnya mungkin karena atapnya bentuknya miring, yang tertinggi sekitar 9 meter, kemudian mungkin di titik terendahnya ini ada sekitar 7 meter. Tapi karena ceilingnya tinggi ini juga kayak sirkulasi udaranya jadi bagus ya Kak ya, dan kayak nggak terasa panas ya. Karena sih ini sebenarnya kalau siang gini kan pasti kan orang-orang mikirnya kayak panas nggak ya, tapi ternyata nggak terlalu ya. Nggak terlalu, apalagi kalau misalnya hujan. Oh gimana tuh? Terasa dinginnya sampai sini. Pokoknya apa yang terasa di luar terasa di dalam. Tapi emang menarik banget nih, karena kan tadi ceilingnya kita lihat juga unik ya Kak ya. Ini berarti pakai materialnya apa sih Kak itu? Kita pakai materialnya conwood. Conwood sama ada kayaknya kaca juga ya. Iya, ada skylight. Di sini skylightnya itu kita pakai rangka dari baja, terus dengan kaca 10 mm tempered glass. Oke, ini menarik banget. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, kalau misalnya The Amira Home ini tuh inspirasinya tuh dapat dari mana sih Kak? Inspirasinya mungkin dapetnya dari mana-mana ya, banyak sih referensi yang kita lihat, dan terakhir-terakhir tuh emang kebetulan karena suami saya arsitek dan di tahun 2020 dan 2021 tuh dia banyak mengerjakan proyek-proyek di Bali, jadi ya memang kental juga sih pengaruh daripada arsitektur atau interior Bali di sini. Oke, berarti berhubungan juga ya. Apalagi tadi kan suami dari Kak Ari ini kan arsitek ya. Betul. Kalau Kak Ari sendiri ini apakah ada background desainnya juga?
Ada sih sedikit-sedikit arsitek. Oke. Saya kebetulan juga kuliahnya arsitek, Oke. tapi sekarang udah pensiun sih jadi arsitek. Tapi tetep loh ya kerasa ya, suami istri arsitek rumahnya jadi keren banget. Ini nih Amira Home ya, Property People. Terus aku mau nanya dong, kalau misalnya di area foyer ini dulu deh, ini kan kita sebutnya foyer ya. Ini tuh yang furniture yang custom tuh yang mana aja sih Kak? Sebentar ya, saya ingat-ingat dulu nih. Kayaknya kalau yang custom ini Oke, ini sofa 2 custom. seater ini custom karena kebetulan kalau dari aslinya tuh ukurannya sebenarnya lebih panjang, tapi karena kita space-nya cuma segini, makanya ini ukurannya kita custom. Gitu. Boleh dong di spill nih, merek, brandnya sama range harganya. Kebetulan ini aku pesannya tuh dari Natural Teak Furniture Oke. dari Jepara. Kalau untuk range-nya berkisar antara 3,5 sampai 4,5 juta lah, kurang lebih Sampai dari Jepara ya, Dari berarti ya. Jepara. Materialnya juga ini kayaknya kayu jati ya. Cuma dia memang finishingnya tuh finishing duko hitam ya, jadi ya lebih mewah lah ya. Dan ada sentuhan juga nih tropicalnya biar ada anyaman-anyaman. Ada anyaman rotannya, tuh. Dan kalau misalnya ini nih Kak, ini set ini nih, ini set dari mana nih? tuh. Ini juga sebenarnya dari Jepara, tapi kebetulan udah lama ya, saya udah nggak terlalu ingat di mana. Tapi saya ingat kalau yang tengah ini Vivere Vinotti lah, kurang lebih. Vivere atau Vinotti ya. Oke, berarti ini koleksi pribadi, Koleksi lah pribadi, ya. Dari ya. sebelum pindah ke sini udah punya gitu kan? Betul. Jadi kebetulan banget emang ternyata kok stylenya cocok. Jadi ya udah kita pertahankan saja ini. Cocok. Dan kalau misalnya range harganya tadi meja ini berapa Kak? Mejanya kurang lebih mungkin sekitar 1,5 sampai 2 juta. 1,5. Dan aku tadi pas masuk tuh lihat kayaknya ada yang menarik, ada bench ya buat dudukan gitu kan di area pintu masuknya itu tuh dari mana sih Kak? Nah ini tuh juga sama, ini dari Jepara juga. Kebetulan satu produksi dengan Natural Teak Furniture tadi. Dan untuk range harganya di sekitar harga 1,5 sampai 2 juta. Oh, satu lagi aku mau nanya. Kalau yang beli lagi berarti ada lagi nggak nih di sini? Mungkin dari lampu atau ini nih meja, side table-nya. Meja ini waktu itu saya sempat hunting kan, kira-kira yang cocok dengan space yang tersedia. Akhirnya nemu deh nih di e-commerce. E-commerce ya, Iya. oke. Range harganya? Range harganya sekitar 1,5 kayaknya. 1,5. Dan kalau lampu ini Nah lampu ini unik koleksi ya? pribadi juga sih, yang Oke. udah lebih dari 5 tahun kayaknya kita punya lampu ini. Berarti ini waktu hunting atau Hunting juga, Hunting kalau nggak juga? salah di daerah satu galeri lampu di Kemang. seru sih? Tapi emang hunting furniture juga seru ya. Iya, kayak. betul. Dan kalau misalnya property people perhatiin ya, di Amira Home ini tuh banyak banget loh artwork yang keren. Nah, salah satu yang ini nih, ini gede banget nih Kak. Ini dari mana sih Kak? Ini salah satu artwork yang waktu itu kita memang hunting dari Reservo Art Gallery di Bali. Oke, dari Bali ya. Range harganya berapa tuh Kak? Untuk range harganya, ini kalau saya nggak salah inget ya, itu ada di sekitar 15-20 juta. Oke, 15. Dan tadi aku juga lihat nih, di atas benchnya itu kayaknya ada artwork juga ya? Nah iya, saya seneng banget kalau misalnya di sini teman-teman misalnya cari lukisan, ini adalah lukisan dari pelukis Bandung, namanya Mas Sandi Tisa. Sandi Tisa, oke. Dan kayaknya koleksinya bukan cuma satu doang ya? Iya, betul. Kalau itu tuh yang pertama itu yang di bench itu tuh ukurannya berapa dan harganya berapa sih Kak? Untuk ukurannya itu sekitar 1 meter kali 1,4 Oke. meter, jadi agak lumayan gede. Terus untuk range harganya ada di sekitar 15 juta. Oke. Dari foyernya aja udah menarik ya property people, tapi sebenarnya aku mau ngepoin satu ruangan lagi nih, karena dari entrance-nya aja tuh udah kelihatan menarik. Ada area kitchen ya kayak ada berarti di situ. Betul. Boleh ya kita lihat ya? Yuk. Nah, property people, sekarang aku udah ada di area kitchennya ya Kak ya. Dan kalau misalnya tadi tuh selama melintasi perjalanan ke sini nih property people, sebenarnya aku amazed banget loh. Karena tiba-tiba ada pohon di tengah rumah ya Kak ya. Ini tuh konsepnya apa sih Kak? Kok tiba-tiba ada pohon di tengah rumah? Oke, jadi sebenarnya pohon ini tuh sengaja udah kita rencanain sih memang waktu pada saat pembangunan. Ini namanya pohon pule air. Ukurannya emang lumayan besar dan ini kita tanam pada saat sebelum bangunan ini full tertutup di bagian depannya. Dan kayaknya ini tuh tinggi juga ya. Iya, tingginya tuh mungkin hampir kayak 6 meteran kali ya, ada ya. Kena ceiling juga ya berarti ya? Iya Kena benar, ceiling tapi ya. masih aman sih, masih ada Aman lah jarak. ya. Tuh. Dan kayak
Aku tuh penasaran deh, kalau misalnya ada pohon di tengah ruangan ini tuh kayak perawatannya susah nggak sih Kak? Enggak sih, ini so far yang kita lakukan cuman kayak disiram aja, teratur, terus sama dikasih pupuk kayak sebulan sekali. Oke, nah sekarang aku mau balik lagi nih ke area kitchen ya. Ini sebenarnya konsepnya apa sih Kak yang di area ini nih? Apa sama kayak yang di depan atau gimana? Ya, jadi kalau misalnya masuk rumah Amira Home ini, kita langsung emang bener-bener ketemunya tuh dapur atau pantry. Nah, dapur atau pantry ini sebenarnya emang udah kita desain dari awal. Kalau misalnya kita dari pagi bangun tidur, sarapan, segala macam tuh dilakukannya ya di area ini gitu. Oke, berarti bangun tidur turun langsung masak lah ya, preparing breakfast ya. Iya, betul. Makanya di situ kan juga nanti ada dining table, buat makan pagi, buat makan siang. Dan dengar-dengar ya katanya Property People kalau misalnya kitchen setnya ini didesain langsung sama Kak Ari, benar ya? Iya benar. Ini saya desain sendiri, saya gambar sendiri, dan bentuk kabinet-kabinetnya ini emang sengaja saya mix antara yang ketutup sama yang kebuka, disesuaikan dengan emang keperluan saya, kebutuhan saya gitu. Suka banget warnanya, cantik loh Property People, hijaunya. Boleh dong ya kita bahas materialnya dulu ya. Oke, boleh. Ini dari kitchennya ini nih materialnya pakai apa aja sih Kak? Oke, kalau materialnya mungkin standar ya, kayak pada umumnya kita pakai multiplex yang 12x15 mili gitu ya. Oke, finishingnya? Finishingnya ini combine antara HPL warna kayu sama cat duko yang warna hijaunya ini. Berarti hijau duko, yang kayunya ini HPL. Kalau untuk top table-nya nih? Nah, untuk top table-nya ini sebenarnya kalau orang nyebutnya kayak artificial marble gitu ya. Susah nggak Kak perawatannya? Enggak, justru ini tuh saya pilih karena perawatannya emang gampang banget, karena dia surface-nya itu glossy kan, licin. Jadi kalau misalnya kotor kayak cuma tinggal dilap gitu aja, dan dia nggak stain gitu loh kalau misalnya ketetesan. Karena dia glossy ya, gampang dibersihin. Dan nggak berserat ya. Gitu. Oh boleh dong sebelumnya dijelasin juga nih kalau misalnya kitchen setnya ini ukurannya berapa sih Kak? Kalau dari panjangnya ini kurang lebih sekitar 6 meter. Oke, 6 meter. Tingginya? Tingginya kurang lebih sekitar 2,4 kali ya. 2,4. Berarti hampir full ya sebenarnya ya. Oke, tadi kan udah jelasin ya luas dari kitchen set ini. Tapi kalau misalnya budgetnya nih pembuatannya berapa sih Kak? Oke, kalau untuk budgetnya mungkin ada di kisaran angka kayak 50-an juta gitu. Oke, tapi bukan sama ini ya kompor ya, ini nggak termasuk belum sama ya. appliance ya. Oke, boleh dong nih di breakdown ini tuh tadi berapa range harganya? Seingat saya ya Mbak ya, kurang lebih sekitar 5 jutaan. Oke, buat tadi artificial marble-nya ya, 5 jutaan untuk backsplash sama top table-nya ya. Betul. Terus handle-handlenya juga nih paling handle-handle ini semua saya dari e-commerce. Kemudian terus lampu, habis itu ada apa sih aksesoris gitulah dapur. Oke, berarti range budget untuk pembuatan kitchen setnya 55 juta gitu? Ya kurang lebih segitu. Oke, menarik banget ya Property People. Tadi kan udah dijelasin ya, kalau kitchen set ini berarti custom lah ya Kak ya. Terus ada lagi nggak sih di sini furniture yang beli jadi gitu? Ada. Jadi untuk kalau kita masuk di Amira Home, center point-nya tuh langsung kita ketemu sama kayak semacam meja foyer ini. Meja foyer, oke. Meja foyer ini dari produknya kayu lama. Terus ada juga lukisan dari Mas Andi Tisa juga. Oke, ini sama yang tadi sama masuk dengan ya? yang tadi, ya betul, cuma size-nya aja lebih kecil. Nah tadi kan berarti meja konsol itu kan furniture pisahan ya beli ya. Betul. Terus ada lagi nggak sih Kak yang di sini kayak meja makan itu beli di mana tuh Kak? Oke, kalau meja makan ini sebenarnya koleksi pribadi. Oke, koleksi pribadi. Bahan kayunya tuh kayu jati asli. Terus dia bentuknya bulat dan bisa di-expand jadi bentuk oval. Kalau misalnya kita perlu space lebih besar, dia bisa di-expand. Nah, kalau misalnya diperhatiin juga nih ya, di sini tuh lightingnya nih, lampunya cantik-cantik nih. Ini dari mana nih Kak salah satunya? Nah, ini lampu ini juga sama nih. Ini kita hunting di Bali. Jadi ada galeri lampu namanya di Bali itu Pimentru Lighting. Oke, ada Instagramnya juga ya? Ada Instagramnya gitu. Range harganya berapa nih? Range harganya seingat saya satu piecesnya ini sekitar 1,5 juta. Oke, terus kayaknya di lantai atas nih di area tangganya juga ada lampu ya, lampu menarik gitu. Itu dari mana sih Kak? Sama juga dari Pimentru Lighting juga, cuman dia bahannya beda. Kalau ini dari tembaga, yang ini dari rotan. Dari rotan. Dan untuk size-nya juga karena ini ceilingnya tinggi kan, jadi pada waktu kita beli itu kita harus mikirin
skala ukuran lampu yang cocok dengan ketinggian si ceilingnya ini. Kalau misalnya dilihat ukurannya sebenarnya tuh tiga-tiganya itu ukurannya beda-beda, Mbak. Ada yang lebih besar, ada yang dua lagi memang agak lebih kecil. Oke, itu emang gitu. satu set atau Enggak, satu? itu belinya piece per piece. Berapa tuh range-nya? Seingat saya satunya itu di 1.900.000 yang paling gede ya, yang paling gede. Kalau yang agak lebih kecilnya kayaknya di 1.700.000-an kayaknya. Tadi sama ya berarti ya, lampu-lampu di sini berarti hampir sama ya tokonya. Betul. Ya. Dan kalau misalnya aku lihat yang Property People, di situ juga ada jam antik, itu lucu banget loh Kak. Jam Nah antik. ini jam antiknya sebenarnya sih saya coba cari yang cocok sama interiornya ya, dan ini dapetnya di e-commerce. Oh kok e-commerce, terus harganya berapa tuh Kak? Nggak mahal sih, harganya mungkin di bawah kayak 1 juta sih. Oke, wah, cocok banget ya Property People. Nah kita belum bahas sebenarnya nih tangganya nih. Ini tangganya ini nih materialnya apa sih Kak yang dipakai? Oke, kalau tangganya sendiri sebenarnya ini cor beton seperti biasa. Cor beton, cuman untuk step tangganya sama handrailnya itu kita pakai finishingnya dari kayu kamper. Kayu kamper, kayu kamper yang di finishing melamik natural. Melamin ya berarti. Oke. Natural. Sedangkan kalau untuk railingnya ini dari besi plat. Besi plat. Dan kayaknya ada sentuhan ini juga ya, sama ya lantainya tuh. Iya betul. Area Jadi tengahnya. kalau misalnya Mbak Yona nanti naik, itu di posisi-posisi bordes kita pakai lagi nih motif si lantai tegel kunci ini. Betul. Supaya kesannya ini masih menyatu gitu, satu aliran. Seru banget ya Property People, konsep dari Amira Home ini. Tapi sebenarnya aku masih ada yang mau ditanya nih Kak, boleh ya Kak ya nanya-nanya lagi? Boleh dong, yuk kita duduk aja yuk sambil ngobrol lagi. Oke. Kak Ari boleh dong nih diceritain ini awal mula pembangunan rumah ini tuh gimana sih? Apakah dari lahan kosong atau renov? Ya, jadi rumah ini tuh dibangun dari full lahan kosong. Kita mulai pembangunannya itu di tahun 2020 sekitar bulan September. Oke. Dan proses pembangunannya sendiri memakan waktu kurang lebih sampai dengan 1 tahun. Dan kayak itu juga mengalami masa pandemi juga ya? Iya betul. Itu. Jadi challenge-nya itu emang bener-bener pas masa pandemi itu kita mesti tetap ngebangun gitu, dan ruang geraknya juga semakin sempit ya. Oke, jadi berarti ini bangun dari awal ya Property People. Dan terakhir nih aku boleh dong nih dikasih, aku sama Property People boleh dong dikasih tips sama Kak Ari nih dalam membangun rumah gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya rumah itu kan sebenarnya bukan masalah besar atau kecilnya gitu kan. Jadi sebenarnya rumah itu lebih mencerminkan bagaimana sang pemilik itu nanti akan tinggal di dalam rumahnya gitu. Jadi mulai dari fasad rumah, konsep pembagian ruangan rumah, zona-zonanya, kemudian nanti ke interiornya itu kalau menurut saya itu adalah saling berhubungan gitu. Jadi perlu tidaknya kita punya banyak barang, kemudian elemen-elemen interior, lukisan, furniture dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan kita juga sehari-hari. Oke, setuju banget ya Property People, namanya hunian ya harus mencerminkan diri kita sendiri ya penghuninya. Jadi harus homey se-comfort mungkin sebagai kita penghuninya. Setuju banget. Kak Ari terima kasih banyak ya untuk hari ini. Ya, sama-sama Mbak Yona udah visit Amira Home. Bener, tadi kita udah dikasih tahu ya konsep dari Amira Home, terus udah gitu udah dikasih tahu detailnya nih dari Amira Home. Apalagi tadi udah budget juga, dan yang paling penting udah dikasih tips nih sama Kak Ari. Oke deh kalau gitu aku pamit dulu ya Kak. Oke, sama-sama Mbak Yona. Semoga apa yang kita share hari ini bisa menginspirasi Property People juga. Amin. Oke deh kalau gitu aku lihat-lihat lebih detail boleh ya? Boleh dong. Property People, ini dia rincian harga untuk mendapatkan look yang tadi kita lihat.
Property People, terima kasih banyak ya sudah nonton Smart Space episode kali ini. Semoga bisa menjadikan inspirasi untuk mendekorasi interior rumah. Nah, kalau ada masukan, boleh banget loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan yang pastinya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Property People, pernah nggak sih ngerasa kebingungan buat nyari produk KPR yang cocok? Nah, tenang aja nih, karena Rumah 123 bakal bantuin kamu mulai dari nyari sampai dapetin produk KPR yang cocok. Langsung aja klik www.rumah123.com/cari KPR. Dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, Rumah 123 selalu ada buat kamu. Dadah! Rumah 123 nggak pernah ngecewain soal jual beli properti. Pilihan listingnya banyak, dari yang dijual sampai yang disewa, semuanya ada. Tapi, kamu udah tahu belum? Selain jual beli properti, Rumah 123 juga bisa bantuin KPR kamu. Opsi bank dan produk KPR-nya beragam. Kamu bebas tentukan pilihan. Bisa pindah KPR juga lagi. Kamu tinggal tahu beres aja. Langsung klik rumah123.com/KPR atau download aplikasinya sekarang.